Nah, kembali lagi tentunya masih di Bincil Bintang Cili. Dan adik-adik semuanya, gimana tadi penampilan yang tadi sudah kita tonton ya dari awal ya. Pasti semuanya terkagum-kagum kan, karena tadi ada yang hafalan, ada juga yang bercerita, kemudian ada juga gerak dan lagu, dan pastinya tadi banyak banget ya penampilan yang lainnya. Nah, yang di rumah nih, pada penasaran nggak? Kira-kira mereka belajarnya di mana sih? Nah, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita akan bertanya-tanya bersama dengan Ibu Direktur dari TPA Al-Hikmah Juruksari ya. Ada Ibu Diah Noviati, Sarjana Ekonomi. Yuk langsung aja kita sapa yuk adik-adik yuk. Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu ini boleh diceritakan pada adik-adik nih yang ada di rumah, soalnya pada penasaran. Sebenarnya TPA Al-Hikmah Juruksari ini lokasi persisnya ada di mana, kemudian visi misinya seperti apa, boleh disampaikan tuh sama adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah tentunya. Ya, terima kasih. Untuk TPA kami Jalan Kaliurang KM 7,3. Jadi kalau dari Pasar Kolombo, masih ke utara sedikit, nanti ada toko cat belok kiri. Oh, masuk ke kiri. Nanti pasti perempatan. Iya, pokoknya nanti kalau dicari di Google Map itu ada insya Allah ya. Insya Allah, pasti gampang kok. Nah, Ibu kalau untuk visi misinya apa yang ini Bu dari TPA Al-Hikmah sendiri? Kalau TPA tuh umumnya visi misinya tuh hampir sama semua ya, bahwa kita menyiapkan generasi muslim yang islami, yang beriman, bertakwa, dan membuat supaya mereka tetap beramal soleh gitu. Intinya seperti itu, karena sekarang untuk anak-anak sangat banyak godaannya ya, HP. Iya, betul sekali. Jadi kita juga menyeimbangkan dengan TPA seperti itu. Wow. Visi misinya sangat luar biasa, dan yang pasti untuk mencapai visi misi pasti juga didukung dengan kegiatan-kegiatan. Nah, Ibu, tapi sebelum masuk ke kegiatan belajarnya di sana, boleh nggak diceritain sedikit sampai sekarang itu sejarahnya seperti apa gitu ya, berdirinya dari kapan, kemudian sampai sekarang ini muridnya udah berapa, terus tenaga pengajarnya juga berapa gitu. Monggo Ibu. TPA Al-Hikmah yang kami kelola sekarang sejak 2012. Sejak 2012. Ya. Sebelum itu memang sudah ada, tapi sempat vakum kalau tidak salah 2 tahun karena mungkin kesulitan pengajar atau teknis lainnya. 2012 ada yang inisiatif untuk membuat TPA Ramadan. Jadi selama 1 bulan. Saya juga ikut di situ. Waktu itu saya hanya mengantarkan anak saya, jadi ikut gitu. Ya. Cuma kadang lihat gitu sama beberapa. Tapi terus dari takmir minta untuk saya dan teman-teman untuk melanjutkan membuat TPA yang seperti dulu lagi ya. Jadi yang rutin, yang seminggu 3 kali. Jadi awalnya itu hanya untuk kegiatan Ramadan dulu gitu ya Bu ya. Tapi ternyata kok antusiasnya bagus, respon juga positif. Akhirnya dilanjut reguler sampai sekarang. Luar biasa, 2012 sampai sekarang udah sekitar 11 tahun ya Bu ya. Luar biasa ya. Itu juga. Nah, kalau untuk muridnya sama tenaga pengajarnya gimana nih Bu? Kalau muridnya dulu awal memang banyak karena mungkin masih banyak yang anak kecil ya. Sekarang juga agak berkurang. Jadi di beberapa TPA memang sudah banyak berkurang karena sekolah itu sekarang banyaknya sampai sore. Jadi apalagi kalau tidak salah mulai bulan ini sudah ada 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Jadi semakin menyusut. Dulu kita sampai 70-80 pernah, dan ustadz-ustadznya juga banyak karena waktu itu masih gimana ya, masih banyak yang masih minat ngajar TPA. Sekarang mahasiswa lebih banyak kegiatan di kampus, jadi susah sekali mencari gitu. Muridnya sekarang sekitar 48, tapi kenyataannya kalau kita masuk tiap harinya cuma 35, yang aktif 30, sekitar 35 kadang sampai 40. Ada yang bisa cuma hari Senin, ada yang bisa hari Jumat, tapi ya sudahlah daripada tidak sama sekali gitu. Iya, betul sekali Bu. Kalau sampai sekarang pengajarnya berarti yang tetap berapa ini Bu? Kalau yang tetap ya cuma karena warga situ aja 5 orang.
terus tambah 7 orang itu gonta-ganti ya, maksudnya sebisanya mereka bisa hari apa, jadi tetap fleksibel. Kalaupun terpaksanya tidak ada, misalkan cuma datang 4 orang, jadi santri yang besar, tadi ada yang besar ya, yang besar itu yang sudah Al-Quran, kita minta mengajar yang lebih kecil, ya, jadi kita kondisikan gitu. Seperti itu. Wow, jadi nanti itu juga buat kelanjutan ke depannya tentunya ya, Bu, regenerasi ya. Gitu. Dan Ibu, tadi kan juga yang ditampilkan di sini itu ada banyak sekali ya Bu ya, ada yang bercerita, kemudian ada juga yang hafalan, terus ada yang menampilkan gerak lagu. Nah, sebenarnya sistem kegiatan belajar mengajar di TPA Al-Hikmah itu seperti apa sih Bu? Kok mereka bisa tampil percaya diri seperti itu gitu? Kalau dulu kita pakai hari Jumat untuk kegiatan selain ngaji, jadi ada keterampilan, ada kreativitas, ada olahraga, ada nonton bareng, makan, dan kadang-kadang juga barengan dengan orang tua itu juga ada di hari Jumat. Tapi setelah pandemi kita rubah ke Rabu karena masih harinya lebih baik Rabu, banyak yang lebih bisa di situ ya. Sebentar Bu, berarti kalau TPA itu kan dalam mindset saya itu belajar mengaji hafalan atau pengetahuan Islami gitu. Berarti kalau di TPA Al-Hikmah Juruksari itu ada kegiatan selain itu tentunya Bu ya. Wah, luar biasa. Nah, tadi untuk melatih kreativitas seperti apa sih Bu bentuknya itu Bu? Kita kan dari 2012 itu sudah, kalau yang seperti TPA itu yang bergengsi itu kan lombanya FASI, Festival Anak Soleh, karena dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Pokoknya berjenjang gitu ya. Di situ tuh ada lombanya macam-macam tadi. Jadi kita persiapkan untuk lomba itu ada yang siapa yang kita sudah membidik ya, yang kira-kira bisa hafalan, siapa yang bisa nari, siapa yang bisa mewarnai, menggambar kaligrafi dan sebagainya. Dari lomba-lomba itu, jadi kita anak-anak karena kalau tidak ikutkan lomba, ngapain latihan gitu, kadang-kadang seperti itu. Jadi harus ada tolak ukur gitu Ibu ya. Dan kita kan juga termasuk ya di bawah naungan Batko. Batko itu Badan Koordinasi TKA TPA yang Kecamatan Depok. Kemudian saya juga pengurusnya. Jadi kalau ada informasi lomba atau informasi apapun tentang TPA, kita mengacunya ke Batko. Begitu. Nah, berarti kalau sudah mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba, berarti ada prestasinya juga yang pernah diraih dong Ibu tentunya Ibu ya. Boleh nggak sih Ibu disampaikan juga sama adik-adik yang di rumah prestasinya yang ya mungkin kalau disebutin satu persatu mungkin banyak banget ya. Ya mungkin yang paling gampang diingat atau yang paling berkesan apa nih Bu? Kalau kita yang rutin itu dari 2013 ya, 2012 kan baru perjalanan, 2013 kita yang rutin itu FASI Festival Anak Soleh yang ke-9, terus yang ke-10 dan terakhir 11. Nanti yang akan datang 2024 itu 27 Mei. Jadi kita udah dapat juara berapa itu Bu? Ya, kalau yang di FASI pertama-tama kita cuma karena masih kita cuma nampilkan 2 yang dapat masuk sampai ke kabupaten cuma nasyid. Kemudian yang berikutnya kita bisa dapat 8 trofi, yang terakhir 7 trofi dari gitu. Jadi dari berbagai bidang seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau dapat 7 dari 8 itu kan sangat banyak tentunya. Luar biasa sekali. Nah, Ibu mungkin boleh juga disampaikan nih sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh TPA Al-Hikmah itu seperti apa, dan harapan dari Bu Diah selaku direktur dari TPA ke depan itu bagaimana? Monggo Ibu disampaikan. Terima kasih. Kalau kendala tadi seperti saya sebutkan tim pengajar ya. Tim pengajar. Karena bergantinya pengajar yang mahasiswa itu kan selalu setelah mereka lulus terus atau nikah atau kerja tuh kita cari lagi, mengkader lagi, dan itu pun belum tentu sesuai. Kemudian kalau karena warga Juruksari itu kampungnya cuma kecil, jadi kita malah sebagian besar santrinya dari kampung sebelah, dari luar, dari Kayen yang sebelah, gitu. Terus tadi apa lagi? Harapannya Ibu? Harapannya TPA tuh masih bisa tetap eksis, walaupun sekarang banyak kegiatan sore. Karena maklumlah mungkin. Apalagi sekarang sekolah masuk pagi, pulangnya kadang jam 4 gitu ya Bu ya. Jadi kan kita ada grup orang tua ya, misalkan ini nggak datang kenapa? Baru pulang Bu jam 3 jadi capek misalkan seperti itu. Jadi ya sudahlah, yang penting mereka kalau bisa datang seperti itu.
Ya berarti harapannya ya semoga nanti kegiatan TPA tetap berjalan, terus juga kegiatan aktivitas sekolah juga tetap bisa berjalan lancar tentunya Ibu ya. Nah Ibu, kalau misalkan nih terakhir dari saya nih Bu ya, kalau misalkan ada misalkan teman-teman mahasiswa atau mungkin yang kepengen ikut berdedikasi, kepengen ikut menjadi pengajar tuh gimana caranya Bu? Kalau yang penting syarat utama niat, niat dan bisa baca Al-Quran itu aja. Nanti kalau terus nanti menghubungi ke mana Ibu kalau bisa misalkan ke berminat Budiah, bisa ke saya. Nanti ada nomor yang bisa dihubungi atau lewat akun sosial media gitu Ibu? Ke saya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah berbagi cerita tentang TPA Al-Hikmah Juruksari, terus juga sudah mengajak adik-adik semuanya yang tadi penampilannya luar biasa sekali Bu ya. Dan semoga nanti kapan-kapan bisa datang lagi ya Bu ya ke Blitar Cili ya Bu. Nah adik-adik, demikian tadi ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Diah Noviati ya. Beliau ini adalah direktur dari TPA Al-Hikmah Juruksari yang sekaligus menjadi penutup untuk acara kita hari ini tentunya. Tapi sebelum kita pamitan selalu ada pesan dari Kak Marcel ya untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah rajin-rajin belajar pasti pintar ya. Dan sampai jumpa lain waktu adik-adik. Ini dia penampilan terakhir dari adik-adik TPA Hikmah Juruksari. Ada lagu Ilaliko spesial buat adik-adik semuanya. Sampai jumpa lain waktu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ucap salam